Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, hadirin, hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam forum Aswaja Center Kedung Jajang Lumajang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada kajian sekte di dalam Islam, kita akan mengangkat suatu tema, yaitu tentang ajaran badak di dalam tradisi Syiah. Namun sebelum kita lebih dalam membahas tentang ajaran badak ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Baik para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita yaitu tetap di dalam buku Asy-Syi'atu Bainal I'tidal wal Ghulu. Syiah antara i'tidal, antara yang moderat dengan yang ghulu, yang radikal. Salah satu ajaran yang ada di dalam Syiah ini adalah al-bada'. Apa itu bada'? Bada' merupakan kata dalam bahasa Arab yang diambil dari bada yabdu. Bada yabdu artinya zahara yadhharu, menjadi jelas. Ai az-zuhuru ba'dal khafa, yaitu sesuatu menjadi jelas di mana sebelumnya itu samar-samar. Artinya yang samar kemudian menjadi jelas. Wal ilmu ba'dal jahli, yang awalnya tidak tahu maka kemudian menjadi tahu. Ini yang disebut dengan bada. Kita baca di sini, minal mu'taqadati allati yaqulu biha syi'atu al-bada. Di antara beberapa ajaran yang diyakini oleh Syiah yaitu adalah al-bada. Al-bada'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga berlaku bada. Dan kita katakan tadi bahwa bada itu artinya sesuatu yang awalnya tidak jelas maka kemudian menjadi jelas, yang awalnya tidak tahu maka menjadi tahu. Walitawdihi hadza alqaul naqul, untuk menjelaskan konsep ini maka kita harus mengetahui beberapa hal. Dikatakan di sini, innal insana minna yabdu ayyadharu lahu ayyadhhabu ila al-makan al-fulani wa yaqra al-kitab al-fulani thumma faj'atan yabdu lahu an yataraja'a 'anil makan alladhi haddadahu aw al-kitab alladhi haddadahu bisababi amrin kana khafiyan anhu thumma dhahar. Gampangannya seperti ini. Ketika kita umpamakan ada seseorang yang awalnya dia ingin pergi ke suatu tempat, anggaplah dia ingin pergi ke Lumajang. Sudah siap-siap, sudah mandi, sudah pakai baju, sudah siap semuanya, dia sudah pegang kunci. Akhirnya kemudian dia starter mobilnya atau sepeda motornya, baru setelah itu dia ingat bahwa pada jam
itu seketika itu bahwa dia mempunyai janji, sehingga dia kemudian membatalkan rencana yang awalnya dia ingin pergi ke Lumajang, akhirnya tidak jadi. Nah, itulah gambaran dari bada. Jadi bada itu artinya bahwa sesuatu yang awalnya tidak jelas maka kemudian menjadi jelas. Atau dalam bahasa yang lain, sesuatu yang awalnya tidak tahu maka kemudian menjadi tahu. Itu bada. Contoh yang lain seperti ini. Ketika saya ingin membaca buku, sudah saya ambil buku ini. Buku yang saya ingin baca itu sudah saya ambil. Nah, namun ketika itu saya baru ingat, oh iya, saya belum sholat. Akhirnya saya mengurungkan membaca buku dan akhirnya melakukan sholat. Nah, jika ini berlaku pada manusia itu wajar. Kenapa? Karena manusia itu memiliki sifat lalai dan lupa. Makanya kemudian disebut dengan al-insan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Insan dari kata nasiya, artinya lupa. Itu wajar. Bagi manusia itu adalah wajar. Jangankan itu berlaku kepada manusia secara umum, bahkan Nabi pun juga terkadang lupa. Hanya saja lupanya para Nabi ini tidak sampai kemudian mengarah kepada hal-hal yang sifatnya bermaksiat. Lupanya Nabi Muhammad atau lupanya Nabi atau Rasul itu masih dalam koridor kewajaran kemanusiaan atau manusia. Nah, artinya apa? Artinya bahwa bada bagi manusia itu adalah hal yang wajar. Namun yang tidak wajar adalah ketika konsep ini kemudian disematkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat alim atau alim, zat yang maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aliran Syiah ini kemudian menurut bacaan yang kita baca di sini dalam buku Asy-Syi'atu Bainal I'tidal wal Ghulu, mereka mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat bada. Artinya bahwa bagi Syiah ini bahwa Allah yang awalnya tidak tahu kemudian menjadi tahu, atau Allah yang awalnya ingin melakukan sesuatu namun karena suatu hal sehingga kemudian tidak melakukan sesuatu tadi. Nah, mengapa kemudian Syiah mempunyai konsep bada ini? Dalam rangka apa? Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Ternyata konsep bada ini diadakan di dalam tradisi Syiah karena ada maksud tertentu yang ingin dijelaskan di sini. Wal bada'u minal umuril mumkinah bin nisbati lil insan. Seperti yang kita katakan tadi bahwa bagi manusia bada itu adalah hal yang wajar. Apalagi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Limahdudiyati ilmihi wa khudu'ihi lil ghaflati was-sahwi wan nisyani wa likusuri aqlihi wa istimali hawasihi mahma balagat 'ala an-naqsi. Mengapa itu wajar bagi manusia? Karena manusia ini terbatas, mahdud, terbatas. Ya, terbatas ilmunya, terbatas dengan panca inderanya. Saya hanya bisa melihat apa yang tampak di depan mata saya. Itu pun saya membutuhkan cahaya untuk bisa melihat itu. Tetapi saya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang tembok. Mengapa? Karena panca indera manusia ini terbatas. Dan juga memang manusia ini akalnya juga tidak sempurna. Terkadang ada hal-hal yang luput. Maka wajar bagi manusia itu terjadi bada. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang menyebutkan bahwa manusia ini terkadang lupa. Wa fil Qur'ani dzukirat ayatun karimat tushiru ila hudutsil bada bin nisbati lil insan. Minha qauluhu ta'ala wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun
Wabada, dan menjadi jelas, lahum, kepada orang-orang zalim, minallahi, dari Allah, apa yang jelas, ma, yaitu sesuatu, lam yakunu yahtasibun, sesuatu yang belum mereka sangka sebelumnya. Nah, orang zalim ini begini, mereka menyangka bahwa mereka hidup di dunia ini, maka ketika meninggal maka tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada hisab, tidak ada neraka, tidak ada surat, dan seterusnya. Ternyata ketika di akhirat nanti, bahwa sangkaan mereka ini tidak benar. Nah, ketika mereka melihat ternyata nanti akan ada surat, ada azab, dan seterusnya, akhirnya badalahum, akhirnya tampak di dalam pemikiran orang-orang zalim ini sesuatu yang awalnya mereka tidak sangka-sangka. Berupa apa? Berupa siksaan dan seterusnya. Fadh-dhalimuna dhahara lahumul 'adzab asy-syadid yaumal qiyamah alladzi kanu la yahtasibunahu ay yajhalunahu. Di sini dalam ayat ini menggunakan kata juga yang sama, yaitu badalahum wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dalam ayat yang lain dalam surah Yusuf, thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Jadi ceritanya ketika terjadi fitnah antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, dan diketahui bahwa yang bersalah itu adalah Siti Zulaikha, setelah beberapa lama kemudian tampak di dalam pemikiran orang-orang ketika itu untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini, wabadalahum thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta. Ayat yang lain menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Ceritanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak mendekati buah khuldi atau asy-syajarah kepada Nabi Adam dan istrinya yaitu Sayyidah Hawa. Namun karena godaan, akhirnya kemudian Sayyiduna Nabi Adam alaihissalam itu kemudian melampaui batas dan akhirnya memakan buah khuldi. Apa yang terjadi? Thumma bada falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sawatuhuma, maka kemudian tampaklah baju-baju mereka, artinya tertanggalkan, terlepas baju-baju mereka berdua, sehingga kemudian mereka berdua merasa malu ketika auratnya nampak. Nah, di sini juga menggunakan kata badat lahuma sawatuhuma. Nah, artinya sekali lagi bahwa bada bagi manusia itu adalah hal yang wajar. Namun yang tidak wajar apabila kemudian itu disematkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma bin nisbati lillahi subhanahu wa ta'ala fahuwa minal umuri allati yatanazzahu anha azza wa jal. Dan jika itu disematkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan perkara-perkara yang Allah suci darinya. Allah tidak mungkin mempunyai sifat bada. Lianna ittisafahu subhanahu bil bada yush'ir bin naqsi. Karena ketika kita menisbahkan, menyangka bahwa Allah mempunyai sifat bada, maka hal itu kita akan menganggap bahwa Allah itu kurang, memiliki sifat kekurangan. Wan naqsu alaihi subhanahu muhal. Dan kekurangan atau an-naqsu itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah muhal, tidak mungkin. Illa anna syi'ata li khabathin fi uqulihim wa li dhalalin fi i'tiqadihim
waliyudayyi'u al-mubarrirati lamma yataqawwalunahu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala thumma yadhhar al-amr bi khilafihi yujizuna al-bada' lahu subhanahu. Tetapi Syiah ini karena pemikiran mereka yang melenceng, kata Ahlussunnah di sini, dan karena tujuan-tujuan yang mereka inginkan itu, akhirnya kemudian mereka membolehkan sifat bada ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal innahum ya'tabiruna al-bada'a 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala min al-umuri allati yajibu an yukirra biha al-insan. Bahkan kemudian mereka menganggap bahwa al-bada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menisbahkan bada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan termasuk perkara-perkara yang wajib diimani, wajib diyakini oleh manusia. Fa'anir Rayyan yaqul ma ba'athallahu nabiyyan illa bitahrimil khamri wa an yuqirra lillahi bil bada'. Ulama mereka mengatakan seperti ini, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali illa bitahrimil khamri, kecuali nabi itu membawa risalah, yaitu mengharamkan khamr. Wa an yuqirra lillahi bil bada', dan juga nabi ini mendapatkan perintah untuk mengikrarkan, untuk menetapkan bada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una inna Muhammad al-Baqir qala ma 'abadallah bi syai'in mithla al-bada. Wa anna Ja'far as-Sadiq qala ma 'azzamallahu bi mithli al-bada. Nah, di sini kemudian orang-orang Syiah menisbahkan perkataan-perkataan yang mungkin ini sebenarnya tidak dikatakan oleh para imam, namun kemudian mereka menisbahkan perkataan itu kepada para imam. Contohnya mereka menisbahkan perkataan kepada Imam Ja'far as-Shadiq ketika mengatakan bahwa tidak ada pahala yang besar kecuali yaitu mengikrarkan bada kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa pahalanya sangat besar. Sebagaimana mereka juga mengikrarkan atau meyakini adanya nikah mut'ah, taqiyah, dan itu bagi mereka adalah merupakan ladang untuk mencari pahala sebanyak mungkin, termasuk di dalam bada. Mereka mengikrarkan, meyakini bahwa Allah mempunyai atau Allah boleh melakukan bada. Wa yaqulu an-Nubukhti fa ammal bada'u fa inna immatahum lamma ahallu anfusahum min syi'atihim mahallal anbiya'i min ra'iyatiha fil ilmi fima kana wa yakunu wal akhbar bima yakunu fil ghad fa in jaa dhalika asy-syai'u ala ma qaluhu qalu lahum alam nu'allimukum anna hadha yakunu fa nahnu na'lamu min qibalillah wa in lam yakun dhalika asy-syai'u alladhi qalu innahu yakunu ala ma qalu li syi'atihim qalu bada lillah fi dhalika falam yakun. Ya, intinya seperti ini bahwa di dalam ajaran Syiah ini memang mereka mempercayai adanya bada dinisbahkan kepada Allah, ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah suatu ketika dikatakan di sini wa yurwa anna Ja'far as-Sadiq asyara ila anna al-imam ba'dahu hu Ismail ibnahu. Jadi suatu ketika Imam Ja'far as-Sadiq itu telah memberikan isyarat, telah mewasiatkan bahwa
yang berhak menjadi imam setelah Ja'far As-Shadiq ini adalah anaknya, yaitu Ismail. Itu sudah ditetapkan. Dan kita tahu bahwa seorang imam itu maksum. Seorang imam itu maksum. Artinya bahwa tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Dan itu sudah ditetapkan bahwa anak yang akan menggantikan estafet kepemimpinan setelah Ja'far As-Shadiq ini adalah Ismail. Hanya saja kemudian faktanya Ismail ini kemudian meninggal sedangkan Ja'far As-Shadiq masih hidup ketika itu. Walamma mata Ismailu fi hayati Ja'far qala ma bada lillahi fi syai'in kama bada lahu fi Ismail ibni. Seakan-akan ingin berkata seperti ini. Ya, memang saya memutuskan, saya telah merencanakan Ismail ini sebagai penggantiku. Namun ingat bahwa meninggalnya Ismail ini merupakan kehendak Allah. Dari apa? Dari bada itu. Dari bada. Wa hadza ma'nahu anna Allah ra'a an yakuna Ismailu huwal imam ba'da Ja'far As-Shadiq. Ini maknanya bahwa Allah awalnya menghendaki bahwa Ismail ini merupakan pengganti yang akan menjadikan imam setelah Ja'far As-Shadiq. Lakinnahu ta'ala dhahara lahu amran. Tetapi pada suatu ketika itu tampak di dalam pengetahuan Allah sesuatu yang kemudian karena tampak sesuatu itulah kemudian Allah mematikan si Ismail ini dan tidak menjadikan Ismail sebagai pengganti dari Ja'far As-Shadiq. Fa'amata Ismail wa nassa ala imamati ghairihi wa huwa Musa al-Kadhim. Sehingga kemudian yang menjadi ganti dari Ja'far As-Shadiq itu bukannya Ismail, tetapi adalah Musa al-Kadhim. Dengan begitu berarti dengan adanya konsep bada ini seakan-akan kemudian menyelamatkan konsep ismah para a'immah. Karena begini, ketika para imam berkata atau mempunyai keyakinan dan ternyata perkataannya ini tidak sesuai, seperti contohnya tadi itu, akhirnya yang dipukul di sini bukanlah atau yang disalahkan di sini bukanlah prediksi si imam itu tadi, bukan bagi Syiah ini ya, tetapi yang disalahkan atau yang divonis itu adalah pusatnya, yaitu Allah. Ternyata dalam kasus ini Allah melakukan bada begitu. Dan ini tentu sangat berbahaya, keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Wal bada'u 'ala Allahi alladhi yaqulu bihi asy-syi'atu ma'khudun min al-yahudiyyah. Dan ternyata kepercayaan akan bada itu diadopsi oleh Syiah dari kepercayaan orang-orang Yahudi. Hum yad'una anna Allah yajhalu wa yukhti'u wa yandamu ala fi'lihi. Orang Yahudi ini mempunyai keyakinan bahwa Allah ini terkadang tidak mengetahui, terkadang salah, terkadang juga merasa bersalah dan merasa menyesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah. Ini ada ada teks di dalam perjanjian lama. Wa taqulu at-tauratu wa ra'a ar-rabbu anna syarral insani qad kathura fil ard. Nah, ketika Tuhan ini melihat manusia telah melakukan banyak kesalahan di muka bumi, fahazina Rabb, maka kemudian Tuhan itu kemudian bersedih. Innahu amalul insan fil ardi wa ta'assafa fi qalbi. Nah, ketika melihat perbuatan manusia yang suka merusak di muka bumi ini, akhirnya Tuhan itu bersedih. Padahal dalam sangkaan Tuhan sebelum menciptakan manusia itu tidak akan melakukan seperti itu. Kalau Tuhan itu mengetahui manusia akan melakukan perbuatan itu, maka tentu
Tuhan tidak akan menciptakan manusia. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa manusia ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Begitulah kabarannya. Wa ta'assafa fi qalbi, akhirnya Tuhan itu kemudian merasa bersalah di dalam hatinya. Faqala rabbu, kemudian Tuhan itu berkata, imhu an wajhil ardi al-insana alladhi khalaqtuhu, maka hapuslah semua manusia yang kami ciptakan yang ada di muka bumi ini. Safadut Takwin al-Ishah as-Sadis. Nah, ini di dalam keyakinan orang Yahudi. Mereka mempercayai adanya bada. Kita katakan sekali lagi bahwa bada itu adalah zuhur ba'dal khafa, atau al-ilmu ba'dal jahl. Dan tentu ini merupakan sesuatu yang mustahil. Mustahil Allah itu memiliki sifat bada. Dan kalau kita bagi bada ini, maka kita bisa temukan dalam beberapa kategori. Wa idza kana al-bada'u lahu ma'anin, al-bada'u fil ilmi. Yang pertama adalah kategori dalam ilmu. Al-bada' fil ilmi itu maksudnya adalah pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Contohnya seperti ini. Saya sebagai murid SD, sebelum berangkat sekolah saya belum mengetahui bagaimana cara menghitung perkalian. Sehingga ketika saya datang ke sekolah, masuk kelas, kemudian oleh guru saya diajari tentang perkalian, maka kemudian saya menjadi tahu. Itu namanya al-bada' fil ilm. Yaitu yang awalnya tidak tahu maka kemudian menjadi tahu. Kategori yang kedua, al-bada' fil iradah. Bada' namun berada dalam iradah. Seperti yang saya contohkan tadi, seperti saya ingin pergi ke Lumajang. Hanya saja ketika saya sudah siap pergi ke Lumajang, saya baru ingat ternyata saya punya janji. Akhirnya saya batalkan keinginan itu karena ada suatu hal. Itu al-bada' fil iradah. Al-bada' fil amr, yaitu bada' di dalam perintah. Seperti ini satu misal. Saya memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Anggaplah saya memerintahkan seseorang untuk membangun bangunan di tanah yang sudah saya siapkan. Hanya saja setelah Pak Tukang itu mencangkul tanah, ternyata di situ kemudian muncul sumber mata air yang sangat besar. Karena adanya sumber mata air itu, kemudian saya tidak meneruskan perintah itu. Saya memerintahkan yang lain. Pak Tukang, jangan bangun di situ. Ternyata ada air yang sangat besar, jangan bangun di situ. Bangun di tempat lain. Itu namanya al-bada' fil amr. Nah, ketika kategori ini tidak mungkin terjadi dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bima'anihi tsalatsah yastahilu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Bada' fil ilmi, bada' fil irada, bada' fil amr, ini mustahil terjadi di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Dan diakui sendiri oleh ulama-ulama Syiah yang moderat bahwa konsep bada ini bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Suatu misal kita baca di sini, yaqulu alimun syi'iyyun jalilun inna fiqratal bada'i tatanaqadu ma'a qaulillahi ta'ala wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalik wa la akbara illa fi kitabim mubin. Bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui begitu jelasnya. Bahkan Allah mengetahui barang yang hitam atau semut yang hitam. Semut itu kan kecil. Semut yang hitam yang berada di atas batu hitam
di kegelapan malam yang pekat. Allah tahu itu. Bahkan Allah juga tahu bahwa daun-daunan itu yang terjatuh dari pohon-pohon, Allah juga tahu. Sehingga kita menisbahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sesuatu yang mustahil. Ini saja mungkin yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.